Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menceritakan bagaimana kehadiran anak manusia atau kehadiran kerajaan Allah itu akan datang. Dikisahkan putra manusia atau kerajaan Allah itu akan datang dengan sebuah peristiwa, dua peristiwa setidaknya yang dicontohkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentang Nuh dan air bah-nya, dan kemudian zaman Lot, di mana Lot disuruh keluar dari kota Sodom dan disitulah turun hujan api. Bukan hanya sekedar peristiwa biasa, tetapi kalau kita membaca kembali dalam Perjanjian Lama, ada penyebab utama yang terjadi dengan adanya air bah itu dan turunnya hujan api di Sodom dan Gomora. Setidaknya satu hal itu adalah bagaimana Allah ingin membersihkan orang-orang yang berdosa dari dunia ini dengan cara menurunkan air bah dan menurunkan hujan api di atas Sodom dan Gomora. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama adalah dosa dan kebinasaan itu adalah sesuatu yang melekat. Dosa dan kebinasaan membawa manusia hidup dalam kematian. Maka ketika putra manusia atau kerajaan Allah adalah soal bagaimana Allah yang senantiasa memanggil manusia untuk hidup dalam kerahimannya. Dari zaman Perjanjian Lama hingga Yesus datang adalah soal bagaimana cara komunikasi Allah yang selalu hadir memanggil manusia untuk hidup dalam perjanjiannya, hidup dalam belas kasihnya. Maka ketika manusia melakukan dosa, maka disitulah manusia sendiri yang memutus hubungan diri dengan Allah. Mereka memilih untuk hidup dengan caranya sendiri, dan disitulah terjadi kebinasaan, dan itu terbukti dari dua contoh peristiwa Nuh dan Sodom dan Gomora. Lalu yang kedua adalah jangan pernah melupakan atau meremehkan janji Allah kepada manusia soal keselamatan.
Bahwa yang kemudian kita lihat di sini dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita diingatkan kembali akan peristiwa Sodom dan Gomora ketika Lot keluar dan kemudian Tuhan meminta kepada Lot dan keluarganya untuk tidak menoleh ke belakang. Tetapi yang terjadi adalah istri Lot melihat ke belakang apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Dan itu saja bisa terjadi pada diri kita. Seringkali di dalam segala penderitaan, kesusahan hidup kita, disitulah letak kepercayaan kita diuji. Apakah Allah sungguh-sungguh memberikan karya penyelamatannya dalam diri kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang mengimani Kristus, dengan kebangkitannya, berarti kita telah melihat bagaimana Allah sungguh hadir dalam pengalaman hidup kita sekalian. Bahwa karya Allah tidak berhenti saat ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit atas kematian. Tetapi dengan Roh Kudus-Nya, Yesus senantiasa mengajak kita untuk mengalami pertobatan terus-menerus. Bahwa kemudian kalau adanya penderitaan itu juga mengingatkan kita akan segala kelemahan kita yang seringkali jatuh di dalam dosa. Maka sikap pertobatan inilah yang perlu kita bangun sehari-hari sebagai orang beriman, dan karena percaya akan janji keselamatan Allah, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mengalami keselamatan kekal itu. Semoga dengan bacaan Injil suci ini dan olah rohani yang kita lakukan setiap hari, entah itu dengan devosi atau meditasi atau sebagainya, membuat kita mengalami semangat akan pertobatan setiap hari dan semakin dikuatkan akan janji Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kekal kepada diri kita.